Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah, kita senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, dan senantiasa semoga kita diberi keberkahan oleh Allah, istiqomah di dalam beribadah, dan menjadi orang yang selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat kelak. Tiada cara yang bisa kita lakukan untuk meraih suatu kebahagiaan dan keselamatan kecuali kita mengikuti apa yang menjadi ajaran dan tuntunan dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika kita sedang membaca Al-Quran, bertepatan atau bertemu dengan ayat-ayat sajadah, maka kita ini disunahkan melakukan sujud. Lah sujud ketika bertemu dengan ayat sajadah itu disebut dengan atau dinamai dengan sujud tilawah. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar menceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alainal Qur'an fa idza marra bi sajdatin kabbara wa sajada wa sajadna. Suatu hari kami membaca Al-Quran bersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika bertemu dengan ayat sajadah maka beliau bertakbir kemudian sujud. Dari hadis ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwasanya sujud tilawah itu hukumnya sunnah dan termasuk tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat sajadah yang di dalam Al-Quran itu terdapat di 15 tempat. Yang pertama yaitu di surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua terdapat di surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga terdapat di surah An-Nahl ayat 50. Yang keempat terdapat di surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima terdapat di surah Maryam ayat 58. Yang keenam terdapat di surah Al-Hajj ayat 77. Yang ketujuh terdapat di surah Al-Hajj ayat 18. Yang kedelapan terdapat di surah Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan terdapat di surah An-Naml ayat 26. Dan yang kesepuluh terdapat di surah As-Sajdah ayat 15. Yang kesebelas terdapat di surah Fussilat ayat 38. Yang ke-12 terdapat di surah An-Najm ayat 62. Yang ke-13 terdapat di surah Al-Insyiqaq ayat 21. Yang ke-14 terdapat di surah Al-Alaq ayat 19. Dan yang terakhir 15 di surah As-Sad ayat 24. Itu surah atau ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Jadi nanti kita ayat-ayat ini kita beri tanda, kita beri tulisan sajadah atau tanda apa yang sekiranya kita saat membaca bertemu dengan ini, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Selanjutnya bagaimana cara sujud tilawah? Wa yushtaratu laha syurutus shalah.
Sujud tilawah niku atau syaratnya itu seperti halnya syarat ketika orang akan melakukan sholat. Dalam arti dia suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Selanjutnya, sujud tilawah ini dilakukan dengan menghadap ke kiblat. Setelah itu, setelah niat kita melakukan takbiratul ihram. Setelah melakukan takbiratul ihram, berhenti sejenak, lalu kita melakukan sujud, dan ketika akan sujud kita melakukan takbir intiqal, mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita sujud 1 kali. Di saat sujud kita membaca sebuah doa. Doa ini diriwayatkan dalam sebuah hadis lima rawa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sajdatit tilawah fi sujudil Quran. Dan ketika Rasulullah membaca Quran bertemu dengan sujud tilawah dengan ayat sajdah, maka beliau membaca doa saat sujud itu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu dilakukan 1 kali. Setelah itu kita bangun dari sujud lalu melakukan salam. Itu kaifiyah atau cara ketika kita bertemu ayat sajdah dan kita melakukan sujud. Ini termasuk bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Kanjeng Nabi sampun ngendika man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mau menjalankan, gelem menghidupkan sunnahku atau tuntunanku, berarti dia cinta kepadaku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa dia senantiasa cinta kepadaku, maka kelak dia akan bersemayam bersamaku di surga. Semoga kita bisa mengamalkan, dan ini bagian dari ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.